Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Syadia dengan nomor NPM yaitu 1012190. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilikan perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Dalam pemilikan perusahaan, di sini ada 5 komponen yang mendasar, yaitu yang pertama ada organ perusahaan, kemudian yang kedua ada rapat umum pemegang saham, yang ketiga ada perlindungan pemegang saham, yang keempat ada peningkatan nilai tambah, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada wewenang RUPS. Baik, yaitu yang pertama ada organ perusahaan. Organ perusahaan adalah komponen-komponen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan atau perseroan. Menurut UU nomor 40 tahun 2007 tentang UPT, terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Apa sih RUPS itu? RUPS adalah rapat dari perseroan untuk membicarakan atau menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurus perseroan, termasuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan. Sedangkan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Pada umumnya, tata kelola perusahaan meliputi pemilikan, yaitu pemegang saham atau pemilik modal, pengurusan atau direksi, dan komisaris atau pengawasan. Dalam pasal 92 dan pasal 180 nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan direksi dan dewan komisaris dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengacu kepada kepentingan perseroan, bukan kepada pemegang saham. Keseimbangan ini akan diperoleh jika tugas dan wewenang masing-masing telah ditetapkan dan ditegaskan dan harus berpedoman kepada doktrin yang berlaku. Di sini ada 4 doktrin yang berlaku, yaitu yang pertama ada fiduciary duty, yaitu yang mengharuskan dewan direksi atau dewan komisaris selalu mendasarkan tindakannya kepada itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada business judgment rule, yaitu setiap tindakan ditunjukkan untuk kepentingan terbatas perseroan. Kemudian yang ketiga ada piercing the corporate veil, yaitu tindakan direksi atau dewan komisaris yang mungkin harus ditanggung secara pribadi oleh mereka. Kemudian yang terakhir yang keempat ada ultra and infinities, yaitu setiap tindakan direksi dan dewan komisaris harus selalu berdasarkan wewenang dan yang mereka miliki atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian dalam pemilikan perusahaan yang selanjutnya yaitu ada rapat umum pemegang saham atau biasa kita singkat sebagai RUPS. Untuk menjalankan fungsi di perusahaan, pemegang saham membentuk RUPS sebagai tempat para pemegang saham mengambil keputusan tentang suatu yang berkaitan dengan perusahaan. Isi RUPS adalah terkait organisasi manajemen, kinerja, prospek, personalia, perseroan, dan menyangkut kepentingan mereka. Kepentingan yang terdapat di dalam RUPS yaitu yang pertama ada perlindungan sebagai investor, dan yang kedua yaitu ada peningkatan nilai tambah. Perlindungan diperlukan terutama bagi setiap pemegang saham mayoritas agar tidak diabaikan oleh pemegang saham, pengendali direksi, dan dewan komisaris. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perlindungan pemegang saham. Dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, pemilikan dinyatakan dalam bentuk saham. 2 hak yang dimiliki oleh pemegang saham, yaitu yang pertama menghindari dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kemudian yang kedua yaitu menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham dalam bentuk yang pertama
syarat quorum dan syarat pemungutan suara. Yang kedua yaitu hak mengajukan gugatan hukum. Yang ketiga, hak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar. Yang keempat, harga mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Yang kelima, hak untuk mengajukan usul perbubaran perseroan. Dan yang keenam adalah hak meminta diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada peningkatan nilai tambah. Kepentingan selanjutnya dari pemegang saham adalah peningkatan nilai tambah berupa kesejahteraan akan meningkat yang bersumber dari yang pertama yaitu ada kinerja perseroan, dan yang kedua yaitu ada pengurus pasar. Dari pemilikan perusahaan yang terakhir yaitu ada wewenang RUPS. Kegiatan yang harus diputuskan dalam RUPS yaitu ada 7. Yang pertama, persetujuan atas rencana kerja yang disampaikan oleh direksi. Persetujuan juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, terdapat pada pasal 64. Kemudian yang kedua ada persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, terdapat pada pasal 69. Kemudian yang ketiga yaitu memutuskan penggunaan laba bersih perseroan, terdapat pada pasal 71. Kemudian yang keempat yaitu menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, terdapat pada pasal 96 ayat 1, dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terdapat pada pasal 113. Yang keenam yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan direksi, terdapat pada pasal 94 dan 105. Kemudian yang 7 yang terakhir yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, terdapat pada pasal 111 dan 119. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.